Halo teman-teman, selamat datang di Home Property dan kali ini kita datang di Damar Residen. Lokasinya di sekitar Jalan Palagan, Yogyakarta. Nah, kebetulan ini sudah ada unit yang sudah ready, tapi di dalamnya masih belum ada furnisnya ya. Dan rumah ini itu untuk yang unit yang udah ready ini luasnya 95 meter persegi dengan lebar depan 6 meter, yang di depan ini carportnya cukup untuk 2 mobil ya. Terus panjang ke belakang sampai 15,85 meter ya. Jadi 15 meter lebih sampai ke belakang. Ini rumahnya cukup menarik teman-teman. Kalau beli rumah ini itu langsung dapat kanopi ini ya. Nanti kita review secara detailnya. Nah, pertama kita akan lihat di depannya dulu ya. Untuk seperti biasa, favorit saya itu di bagian depan sini ya, karena ini adalah yang menghubungkan antara jalan ketika kita pulang kerja atau dari tempat lain ke rumahnya. Nah, untuk lebar jalan ini sekitar 5 meter. Di ujungnya sana udah ada saluran air ya, got. Nah, kalau hujan itu jadi saluran air langsung ke sana. Di sini nggak tergenang air ya, langsung kita bisa masuk ke rumah yang nyaman ini tentunya. Nah, di depan rumah ini sudah secara fasad ini cukup sederhana ya, tapi unik ya. Uniknya adalah di sini itu ada roster ya. Terus di sini untuk jendelanya juga full aluminium. Situ juga ada jendela juga full aluminium juga. Pintu ini kayu ya, cukup kuat sekali ya, dan saya rasa ini kalau dari build quality-nya cukup bagus sekali ya. Terus kita masuk ke dalam rumahnya. Oke teman-teman, kita sudah masuk di dalam rumah dan di sini kita sudah disambut dengan saklar ya, dan ini lampunya juga sudah cukup lengkap. Cuman sayangnya ini pada saat kita review rumahnya itu belum dipasang listrik. Nah, untuk listriknya nanti masih ada kabel di atas ya, jadi belum tertanam di dalam tanah. Terus kemudian untuk di sini airnya itu juga sudah PDAM ya, jadi sudah tersaring dengan cukup bersih ya, nggak perlu ada endapan-endapan lumpur lagi kalau pakai air tanah, pakai PDAM gitu. Nah, terus kemudian kalau teman-teman lihat di sini ini ya nggak begitu luas sih, sekitar 3 meter ya untuk lebar dari ruang tamu. Di sini bisa teman-teman gunakan sebagai ruang tamu. Kelistrikan semuanya sudah lengkap, di situ ada colokan ya. Terus di bawah sini juga ada colokan, sekring ya, atau LCB kalau zaman sekarang. Ini juga sudah disediakan di sini. Ini ada 2 unit, yang bagian untuk ruangan bawah dan juga yang atas. Ini belum lantai 2 ya, tapi di atasnya ini ada ruangan untuk bersantai, nanti akan kita lihat ya. Nah, masuk ke belakang, di belakang sini ada partisi antara ruang tamu dengan ruang dapur. Itu menggunakan tangga yang cukup unik ya. Ini pakai besi semua, rangka besi semua, dan untuk tatakannya itu dengan menggunakan kayu. Ini ada yang belum terpasang, jadi karena memang rumah ini belum full 100% jadi, pada saat kita review, jadi ya nggak apa-apa ya. Yang penting kita masih bisa naik ke atas gitu. Nah, terus dari ruang tamu kita jalan ke sini ada dapur ya teman-teman, dan dapurnya ini wah, ini cukup menarik karena kalau kita lihat dari sisi depannya ini kelihatan tipis ya. Saya bikin desain dapur di rumah juga kayak gini, soalnya dia di belakangnya baru dibikin tebel gitu. Jadi kalau ini mau dipasang kabinet gitu ya, dipasang kabinet ini udah bisa. Terus di sini ini nanti dipasang sink ya, karena di situ udah ada pengeluaran buat buat buangan airnya.
Ini juga sudah ada untuk air sinknya ya. Jadi nanti naik kayak gini. Jadi ini masih harus ubah lagi untuk dapurnya. Cuman kalau dari aksen-aksen ini keramiknya, terus ini juga sudah ada colokannya, jadi sudah cukup lengkap sekali. Di sini udah disediakan kabel kalau mau pasang exhaust ya buat masak, karena di sini ya ruangnya tertutup teman-teman ya. Tapi ruangan tertutup ini silingnya itu tinggi ya, silingnya itu tinggi. Ini kalau saya perkirakan sekitar 4,5 meter sampai atas sana. Tapi kalau yang di lantai setengahnya ke atas itu ya sekitar 5 meter ada lah ya. Nah, di lantai 1 ini itu terdapat 2 kamar ya, dan di tengahnya ada kamar mandi. Ini desain standar lah ya, untuk di sebelah kanan ada kamar, di sebelah kiri itu ada kamar mandi. Kita masuk ke kamar utamanya dulu ya. Nah, kamar utama itu ini lebarnya sekitar 3 meter, kesananya sekitar 4 meter ya teman-teman. Jadi cukup luas kalau dari rumah yang luasnya 95 meter persegi ini dengan panjang ke belakang 15,85 meter ya, lebarnya cuma 6 meter ya. Jadi ini dibagi dua antara ruang tamu 3 meter dan sini itu 3 meter ya. Jadi nggak ada 3 meter full ya untuk lebar dari kamar dan juga ruang tamunya gitu. Dan ini jendelanya juga lebar ya. Ini ada tatakannya juga, jadi nggak tipis temboknya karena tadi ada tonjolannya di depan untuk jendela ini gitu. Untuk jendela juga ini dari aluminium semuanya ya teman-teman. Di sini full jendela yang nggak bisa dibuka. Terus di sini jendela yang bisa dibuka kalau teman-teman mau menghirup udara pagi dari luar gitu ya. Terus untuk listrikan ini sudah disediakan semuanya, colokan ada di bawah di sebelah sini. Terus ini ada saklar ya, cuman saklarnya cuma satu doang. Jadi kalau mau bikin lampu yang berbeda itu harus ganti colokan dan harus bikin kabel lagi. Colokan di bawah sini nggak cuman ada satu ya, ada 2 di sebelah sana. Terus colokan untuk AC juga sudah dipersiapkan di atas sini. Jadi kalau teman-teman pasang AC ya sudah siap semuanya gitu. Nah, kita masuk ke kamar sebelahnya ya. Nah, untuk kamar yang kedua ini dibikin 3 kali 3 meter ya. Jadi kalau dari kelistrikan ya semuanya sama speknya. Colokan ada 2 di sebelah bawah ya. Terus ada colokan untuk AC juga, ada saklar buat lampu. Cuman saklarnya cuma 1 sih sayangnya gitu ya. Jadi kalau mau nambah ya ditambah sendiri gitu. Nah, di sebelah di tengah-tengah antara kamar itu ada kamar mandi yang ini belum bisa dinyalain lampunya ya sayangnya. Tapi ya it's okay lah ya. Untuk kamar mandi di sini ini belum ada klosetnya ya, belum ada WC-nya. Nanti ada WC jongkok di sini. Terus tapi ini sudah dipersiapkan semuanya. Di sini juga udah ada saluran air 2 untuk water heater. Nah, water heater ada di atas, colokan juga udah disediakan di atas di sini. Terus ya overall semuanya yang unik dari kamar mandi adalah dari ini dindingnya, dimana dia menggunakan keramik dengan pola titik-titik ya, bukan titik-titik sih, tapi ini ada kayak semacam pola batu-batunya di dalamnya gitu. Ini yang bikin unik dari kamar mandi ini dan enggak membosankan lah dari kamar mandinya gitu ya. Untuk pintunya standar, ini pintu ya dari PVC ya untuk pintunya, dan nggak terlalu lemah banget ya. Pintunya juga nggak murahan banget gitu. Nah, sekarang kita naik ke atas yuk. Ini yang menarik ya buat yang memiliki rumah ini, karena ini jadi di atas ini jadi ruang santainya. Nah, untuk tangganya ini 2 ini sebenarnya lebarnya sekitar 1 meter ya. Jadi per
tangganya ini lebarnya sekitar 50 cm atau setengah meter, jadi nggak terlalu luas, tapi ya sudah aman sih, karena kalau kita naik itu sebenarnya dari bawah nggak terlalu ke bawah banget, nggak terlalu dalam bawahnya. Nah, di sini itu sebagai ruang santai ya. Ini kalau saya perkirakan lebarnya sekitar 3 meter, tapi karena ini terbuka ya, jadi kelihatan luas banget. Untuk kelistrikan, sini udah ada listrik, udah ada kabel buat antena juga kalau mau pasang TV di sini ya buat santai. Di bawah juga sudah ada colokan listrik. Di sini ada saklar untuk lampu-lampu, dan ini saklarnya 2, teman-teman ya. Ini kalau di bawah sini kalau kita pasang sofa kecil atau kita pakai beanbag itu ya udah cukup nyaman dengan view luar yang juga menakjubkan ya. Kalau dari jendela kaca ini nanti dibikin kaca geser ya. Ini enggak kaca pintunya itu bukan pintu yang dibuka gini, tetapi pintu geser. Jendela juga ini ada 2 ya, dibuka ya nanti. Nah, seperti ini. Jadi menambah kesan luas dari ruangan lantai 2 ini. Lantai 1,5 sih kayaknya, bukan lantai 2. Ini lebar dari jendela dan juga kaca itu diambil sekitar 2 meter, nggak ada sini ya, sekitar 180-an cm untuk lebar dari dari jendela dan juga pintunya ya. Nah, di luar sini kita dapat terasnya nih. Terasnya itu kita dapat ada kaca ini ya, ada kaca yang bening semua, jadi kita bisa bersantai juga. Kalau misalnya di sini ditaruh kursi, terus kita ngopi-ngopi di sini sambil lihat ruangan jalan ya, sambil lihat jalan di depan, itu ya cukup santai lah di sini ya. Nah, rumah ini itu dijual dengan disertai dengan ini ya, belum full furnish, tapi untuk kanopinya itu sudah dapat gitu ya. Kanopinya juga nggak terlalu jelek banget ya, karena kanopinya juga bagus. Di atapnya itu sudah ada aksen-aksen kayunya juga. Sama dengan di sini, ini juga ada aksen-aksen kayunya juga. Dari lantai 1,5 dari lantai 2 kita turun ke belakang. Di sini juga masih ada taman belakang ya. Ini kalau kita bikin taman terus kasih rumput-rumput, ini cukup sejuk karena bisa jadi pemandangan juga dari kamar yang kedua tadi, teman-teman. Dan di sini ya mungkin bisa diletakkan tempat bersantai, kayak kasih kursi, terus meja buat ngopi-ngopi di sini. Terus di sini kalau mau dikasih kolam juga oke juga ya, karena ini masih ada sisa ruang sekitar 1,5 meter ya, 1,5 meter. Kalau 2 meter kayaknya kurang ya, tapi ya 1,5 meter lebih dikit ya. Dan kalau digabung sama sini ya sekitar 2,5 meter ya sama dalamnya ini gitu. Di belakang sini itu sudah disediakan ini ya teman-teman. Di sebelah sini ada colokan ya, terus ada untuk air juga ya di sini untuk air. Terus ini juga sudah ada torennya juga ya teman-teman. Di sini udah dapet toren. Jadi kalau soal listrik sama air tinggal nempatin, tinggal teman-teman cari perabotnya itu, cari furnishnya. Gitu teman-teman untuk rumah ini ya. Jadi kita pindah ke depan lagi yuk. Nah, gitu teman-teman review kita di rumah kali ini ya, di Damar Residen. Dan untuk harganya dari rumah ini dengan luas 95 meter persegi, lebar depan 6 meter dan juga panjang ke belakang itu 15,85 meter.
dijual dengan harga 750-an juta dengan akses jalan yang cukup lebar ya dan lokasi strategis di Jalan Palagan, tidak jauh dari kota Yogyakarta. Ini jadi tempat yang nyaman banget buat teman-teman tinggal dan juga kalau buat investasi oke juga ya. Jadi teman-teman yang tinggal di luar kota, kalau datang ke sini bisa langsung datang ke Malioboro, nggak sampai 30 menit, 15 menit udah sampai ke Malioboro. Ya, sampai ketemu pada review-review berikutnya. Bye-bye.